Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tentang akuntansi pusat dan cabang, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang akuntansi pusat dan cabang dengan sistem desentralisasi. Materi sebelumnya, akuntansi untuk agen, bisa disimak di video saya sebelumnya. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan kefahaman di dalam mempelajari materi ini, dan saudara-saudara yang menyimak materi ini diberikan kesuksesan, keberkahan, amin ya rabbal alamin. Baik, saudara, dari outline materi akuntansi pusat dan cabang yang banyak ini, video kita kali ini akan membahas materi yang ketiga dan keempat, yaitu akuntansi cabang dengan sistem sentralisasi dan akuntansi cabang dan pusat dengan metode desentralisasi. Ya. Nah, meskipun cabang merupakan unit yang berdiri sendiri, namun tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian manajemen kantor pusat. Berbeda dengan agen ya. Kalau agen itu nggak punya akuntansi. Tapi kalau cabang bisa punya akuntansi, bisa tidak, tergantung nanti sistem yang digunakan. Ya. Lalu cabang bukan merupakan entitas akuntansi yang terpisah, sehingga untuk pelaporan keuangan kepada pihak eksternal, sekali lagi untuk pihak eksternal, antara kantor pusat dan cabang merupakan satu kesatuan entitas akuntansi. Nah, terdapat dua sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menangani transaksi, yaitu sistem sentralisasi dan yang kedua sistem desentralisasi. Apa itu sistem sentralisasi? Sistem sentralisasi adalah sistem akuntansi yang terpusat pada kantor pusat. Artinya apa? Cabang tidak menyelenggarakan akuntansi. Akuntansi cabang dilakukan oleh kantor pusat. Lalu apa yang dilakukan oleh cabang? Ya, mengadministrasikan bukti-bukti transaksi, ya, lalu diserahkan kepada kantor pusat yang akan melakukan akuntansinya. Jadi ini mirip dengan agen, ya. Maka dari itu di video ini tidak saya bahas yang akuntansi sentralisasi. Caranya simak video saya di akuntansi agen. Bedanya kalau di sana berbunyi agen Java Supermall, tinggal akun itu diganti cabang Semarang atau cabang Kudus dan seterusnya, ya. Lalu berikutnya, kalau sistem desentralisasi yang seperti apa? Sistem desentralisasi adalah cabang itu diberi kewenangan, atau yang lengkap ya sistem akuntansi di mana cabang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi. Ya, tapi pada akhir periode pelaporan akuntansi cabang digabung dengan kantor pusat. Istilahnya adalah konsolidasi. Jadi cabang selenggarakan akuntansi. Kalau menyelenggarakan akuntansi, maka cabang juga melakukan jurnal, posting, dan seterusnya sampai jadi laporan keuangan cabang. Ya, cabang berikutnya juga melakukan seperti itu sampai jadi laporan keuangan cabang. Ya, lalu kantor pusat juga menyusun sendiri sampai jadi laporan keuangan kantor pusat. Lalu digabungkan karena itu merupakan satu entitas. Ya. Nah, kita bahas lebih detail tentang sistem desentralisasi. Tadi saya katakan sistem desentralisasi merupakan sistem akuntansi yang memberikan kewenangan kepada cabang untuk menyelenggarakan catatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan cabang. Setelah laporan keuangan cabang berhasil disusun oleh masing-masing cabang, selanjutnya kantor pusat melakukan penggabungan laporan keuangan antara laporan keuangan kantor pusat dan laporan keuangan semua cabang yang dimilikinya. Ya. Hal itu dilakukan kenapa? Karena pada dasarnya antara kantor pusat dan semua cabangnya merupakan satu entitas akuntansi dalam hubungannya dengan pihak eksternal. Nah, di dalam sistem akuntansi desentralisasi ini, cabang ada akuntansinya, kantor pusat ada akuntansinya. Maka di sini ada akun khusus, saya katakan akun khusus itu maksudnya akun yang selama ini belum pernah kita pelajari di elementary accounting, akuntansi dasar maupun intermediate accounting. Apa itu namanya? Investasi cabang titik-titik. Nama akunnya investasi cabang Kudus, investasi cabang Semarang. Di pembukuan kantor pusat.
Jadi di pembukuan kantor pusat ada akun namanya investasi cabang titik-titik. Akun ini seperti akun investasi pada umumnya, sehingga saldo normalnya debit. Intermediate accounting, ya, masih ingat, untuk investasi itu aset, maka saldo normalnya debit. Akun yang kedua yang saya katakan akun khusus atau akun baru, yaitu namanya kantor pusat. Nama akunnya berbunyi kantor pusat di pembukuan cabang. Jadi kalau ada akun kantor pusat, itu pasti pembukuannya di cabang. Akun ini seperti akun modal, sehingga saldo normalnya kredit. Kredit, ya. Oke. Transaksi yang menimbulkan akun timbal balik maksudnya cabang mencatat, pusat mencatat, ya, itu ada beberapa. Satu, pengiriman kas dari kantor pusat ke cabang. Pasti kantor pusat mencatat karena kasnya berkurang. Kantor cabang juga mencatat karena kasnya bertambah. Yang kedua, pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke cabang. Pusat mencatat, cabang mencatat. Pak, cabang kan boleh beli barang dari luar, Pak. Boleh. Tapi dikirim dari kantor pusat juga boleh. Pengiriman aset lain dari kantor pusat ke cabang, misalnya peralatan, perlengkapan. Pembebanan sebagian beban kantor pusat kepada cabang. Kalau cabang membayar biaya sendiri, bayar listrik sendiri begitu, itu bukan transaksi timbal balik, ya. Itu hanya transaksi yang ada di cabang. Pusat nggak tersentuh. Tetapi kalau ini pembebanan sebagian beban kantor pusat kepada cabang, pusat membebani, cabang menerima beban, pusat mencatat, cabang mencatat. Contoh begini, ada perusahaan, kantor pusat punya 2 cabang. Lalu kantor pusat ini melakukan iklan, karena biaya iklan itu tinggi, sampai 1 miliar, maka biaya iklan ini dibebankan ke kantor pusat sendiri dan 2 kantor cabangnya. Kenapa cabang harus dibebani? Iya, karena di cabang itu ada manajer cabangnya, yang kinerja manajer cabangnya salah satunya diukur dari kinerja menghasilkan laba. Misalnya itu, ya enak banget kalau nggak dibebani iklan yang besar ini, masa harus dipikul oleh manajer kantor pusat. Ya nanti kinerjanya jadi kelihatan jelek, sekali lagi kelihatan jelek. Karena apa? Iklan itu manfaatnya juga dirasakan oleh kantor cabang. Gara-gara iklan yang dibayar oleh kantor pusat itu, masyarakat jadi tahu produk kita, mereka membeli lewat cabang, bukan lewat kantor pusat saja, tapi melalui kantor cabang-cabang juga. Sehingga wajar kalau kantor cabang dibebani sebagian dari beban iklan. Lalu pelaporan laba atau rugi cabang. Melaporkan berarti kantor pusat mengakui, kantor cabang juga mencatat. Lalu berikutnya pengiriman kas dari cabang ke kantor pusat. Jadi kalau yang atas ini pengiriman kas dari pusat ke cabang, kalau yang bawah ini pengiriman kas dari cabang ke pusat. Maksudnya hasil-hasil penjualan yang dilakukan di kantor cabang, kalau cabang ini terlalu banyak menyimpan kas, bisa berbahaya dari aspek pengendalian internal, maka bisa saja kantor pusat punya kebijakan, aturan, ya, prosedur, ya, bahwa cabang setiap durasi waktu tertentu harus menyetor hasil penjualannya ke kantor pusat. Bisa saja aturan itu, ya, sehingga kalau ada transaksi itu ini timbal balik. Nah, berikutnya kita pelajari pedoman akuntansinya. Belum contoh real, ini pedoman akuntansinya. 1, kantor pusat mengirim uang ke cabang Semarang. Ini pembukuan di cabang, ini pembukuan di kantor pusat. Maka cabang menerima uang kas debit, pasti kreditnya kantor pusat. Akun baru ya ini ya. Di cabang ada nama akun baru namanya kantor pusat kredit. Kantor pusat seperti modal, maka saldo normalnya kredit. Ini kan seperti kalau pengantar akuntansi masih ingat? Ya, Tuan Agus menyetor uang ke perusahaan 1 juta. Kas debit modal Agus kredit. Nah, kalau ini kas debit kantor pusat kredit. Di kantor pusat mencatat kasnya kredit ya berkurang, kasnya kredit. Debitnya apa? Investasi cabang Semarang. Debit, kas kredit. Itu kalau yang dikirim uang. Kalau yang dikirim barang,
Cabang menerima barang, persediaan barang dagangan debit, kantor pusat kredit. Kantor pusat mencatat investasi cabang debit, persediaan barang dagangan kredit. Ya. Kalau cabangnya banyak berarti investasi cabang Semarang. Untuk membedakan dengan akun investasi cabang Kudus dan seterusnya. Tapi kalau cabangnya satu boleh investasi cabang titik boleh. Berikutnya, kantor pusat mengirim aset lain ya berupa mobil dan seterusnya. Ya. Kantor cabang menerima peralatan mobil. Ya, di jurnal peralatan toko debit, peralatan kantor debit, mobil debit, kantor pusat kredit. Kantor pusat mencatat investasi cabang debit, peralatan toko kredit berkurang peralatannya. Peralatan kantor kredit berkurang peralatannya, mobil kredit. Ya. Berikutnya, kantor pusat membebankan sebagian beban kantor pusat kepada cabang untuk beban yang telah dibayar oleh kantor pusat, tetapi manfaatnya dinikmati oleh cabang berupa iklan, asuransi, atau administrasi bank. Di jurnal saja, beban iklan debit, beban asuransi debit, beban administrasi bank debit, kantor pusat kredit. Kenapa kantor pusat, Pak? Iya, beban ini sudah dibayar oleh kantor pusat. Lalu cabang dibebani, itu sama saja pusat menambah invest ke cabang. Kalau cabang membayar untuk dirinya sendiri, bayar iklan untuk dirinya sendiri, dia jurnalnya beban iklan debit kas kredit. Tapi karena ini dari kantor pusat, ditalangi kantor pusat, maka kreditnya kantor pusat. Kantor pusat mencatat investasi cabang debit, beban iklan kredit, beban asuransi kredit, beban administrasi bank kredit. Pak, kok bebannya kredit, Pak? Iya, karena dikurangi. Beban berkurang, kredit dikurangi, dibebankan ke cabang. Jadi kalau tadinya beban iklannya 1 miliar, tapi karena dibawa ke cabang 20, diminta untuk dipikul oleh cabang, 200 juta, tadi beban iklannya 1 miliar, yang 200 bebankan ke cabang. Maka di sini beban iklannya kredit 200 juta, masuk ke cabang. Sehingga beban iklan yang dipikul oleh kantor pusat tinggal 800, 1 miliar kurangi 200 juta. Cabang melaporkan perolehan laba kepada kantor pusat. Ikhtisar laba rugi debit, kantor pusat kredit. Masih ingat jurnal penutup untuk akuntansi pengantar akuntansi. Jurnal pertama menutup pendapatan, jurnal kedua menutup beban, jurnal ketiga menutup laba. Kalau di akuntansi pengantar jurnalnya begini, ikhtisar laba rugi debit, modal wiwi kredit. Nah, kalau ini ikhtisar laba rugi debit kantor pusat kredit. Kantor pusat mencatat investasi cabang Semarang bertambah, ya, investasinya bertambah karena ada laba itu. Lalu laba cabang Semarang kredit. Cabang mengirim uang tunai kantor pusat. Kas kredit, cabang kasnya berkurang, kantor pusat debit, mengurangi modal. Nah, modalnya berkurang. Ini seperti kayak kalau ada privé begitu ya. Tapi kalau ini enggak privé, ya, tapi kantor pusat debit, kas kredit. Kantor pusat mencatat kas debit, investasinya kredit. Ya. Baik, sekarang ini contohnya. Contohnya dibaca sendiri ya. Dibaca sendiri, tidak usah saya bacakan, kelamaan. Kalau saudara ingin membaca secara cermat ya, video ini di stop dulu. Ya. Oke, ini lanjutannya. Saya tidak usah baca, saudara boleh stop videonya untuk membaca lebih cepat, pelan-pelan. Ini lanjutannya. Nah, terakhir, berdasarkan informasi tersebut di atas, jurnal yang harus dibuat pada catatan cabang maupun pusat adalah seperti ini. Nah, ini ya, transaksi yang pertama tadi ya, transaksi yang pertama ini, yang nomor 1 ini sudah saya tulis ulang di sini. Dilakukan pencatatan investasi yang dilakukan oleh kantor pusat di cabang Semarang, tanah sekian, gedung sekian, peralatan kantor sekian, peralatan toko sekian, perlengkapan toko sekian, perlengkapan kantor sekian. Cabang menerima tanah debit, gedung debit, peralatan toko debit, peralatan kantor debit, perlengkapan toko debit, perlengkapan kantor debit, kantor pusat kredit, seperti modal kredit begitu. Lalu kantor pusat mencatat investasi cabang debit, tanah kredit. Tanahnya kredit, Pak. Iya, berkurang karena diberikan ke cabang. Ya, gedung kredit, peralatan toko kredit, peralatan kantor kredit, perlengkapan toko kredit, perlengkapan kantor kredit. Berkurang karena diberikan ke cabang. Nomor 2, diterima uang tunai dari kantor pusat 150 juta sebagai modal kerja. Kas debit kantor pusat kredit, angkanya 150 juta.
Kantor pusat mencatat investasi cabang debit kas kredit. Nomor 3, diterima barang dagangan dari kantor pusat 700 juta. Persediaan barang dagangan debit, kantor pusat kredit. Kantor pusat mencatat investasi cabang debit, angkanya salah ini. Persediaan barang kredit, angkanya salah ini. Yang betul 700 juta. Maaf, ini salah, ini dikoreksi ya. Angkanya 700 juta. Berikutnya, cabang membeli barang dagangan secara tunai 100 juta. Beli sendiri ini, tidak dari kantor pusat. Boleh Pak, boleh. Punya kewenangan cabang. Ya biasa ini pengantar akuntansi. Seperti materi pengantar akuntansi. Maksud saya begitu. Persediaan barang dagangan debit 100 juta, kas kredit 100 juta. Nomor 5, penjualan yang dilakukan oleh cabang selama bulan Desember minggu pertama dan kedua, 360 juta secara tunai, harga pokoknya 300 juta. Boleh menjual sendiri, Pak? Boleh, ini cabang. Kalau agen, penjualannya melalui kantor pusat. Jurnalnya kas debit 360 juta, penjualan kredit 360 juta, HPP debit 300 juta, persediaan barang dagangan kredit 300 juta. Nomor 6, pembelian peralatan toko oleh cabang seharga 10 juta secara kredit. Beli peralatan toko. Gampang banget ini pengantar akuntansi. Peralatan toko debit 10 juta, hutang usaha kredit 10 juta. Wah, ini ada tahu bulat ini, selingannya ini lewat. Semoga enggak mengganggu suaranya. Baik. Nomor 6 sudah. Berikutnya nomor 7, penjualan yang dilakukan oleh cabang selama bulan Desember minggu ketiga dan keempat 480 juta dengan harga pokok 400 juta. Dari jumlah tersebut sebanyak 180 juta diterima merupakan penjualan secara kredit, sisanya tunai. Berarti piutang usaha debit 180 juta, kas debit 300 juta, penjualan kredit 480 juta. HPP debit, persediaan barang dagangan kredit. Gampang ini pengantar akuntansi. Kantor pusat nyatat enggak, Pak? Ya enggak ada hubungannya dengan kantor pusat ini. Yang jual cabang, kantor pusat enggak tahu, ya. Tadi juga begitu, ya. Kantor pusat tidak nyatat. Nomor 8, diterima pelunasan piutang, kas debit piutang usaha kredit. Pusat enggak mencatat. Cabang membayar sejumlah beban, gaji, listrik, beban keperluan kantor. Catat beban gaji debit 50 juta, beban listrik, air, telepon debit, beban keperluan kantor debit, kas kredit 55 juta. Pusat tidak terpengaruh. Ya. Berikutnya, kantor pusat membebani cabang atas beban iklan 2 juta. Nah ini pusat terpengaruh, cabang terpengaruh. Cabang menerima alokasi beban, bebannya bertambah, beban iklan debit 2 juta, kantor pusat kredit 2 juta. Kantor pusat mencatat investasi cabang debit 2 juta, beban iklan kredit 2 juta. Penyesuaian untuk akhir Desember terdiri atas beban perlengkapan kantor, beban perlengkapan toko, kantor, penyusutan peralatan toko, penyusutan peralatan kantor, penyusutan gedung. Di mana ini? Di cabang. Maka kantor pusat tidak ada catatannya. Jurnalnya ya akuntansi pengantar ya, gampang banget ini. Wong meteng ya bisa ini jurnal seperti ini, gampang. Beban perlengkapan toko debit, perlengkapan toko kredit, dan seterusnya. Coba dilihat ini, mana yang belum bisa. Bisa semua. Berikutnya, penutupan akun nominal di cabang. Di cabang, maka kantor pusat nggak ada jurnal. Penjualan tempatnya kredit ditutup, kita debit. Penjualan debit ikhtisar laba rugi kredit. Ikhtisar laba rugi debit, HPP kredit, beban gaji, beban listrik, dan seterusnya. Ya. 13. Pelaporan laba cabang kepada kantor pusat dan pengakuan laba cabang oleh kantor pusat. Ikhtisar laba rugi ini kelanjutan dari sini sebetulnya. Ya. Jadi jurnal penutup, ingat materi pengantar akuntansi. Ikhtisar laba rugi debit, kantor pusat kredit. Angkanya sebesar labanya 76.400. Kantor pusat mencatat investasi cabang Semarang debit, laba cabang Semarang kredit 76.400. 14 terakhir, cabang menyetor uang tunai kepada kantor pusat. Kantor pusat debit kas kredit, angkanya ini sebesar labanya karena menyetor uang tunai sebesar laba, berarti angkanya ini. Kas debit investasi cabang kredit, kantor pusat mencatat seperti ini. Ya. Demikian materi saya, semoga bermanfaat. Bagi saudara yang belum subscribe, bisa tekan subscribe untuk menerima update video-video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.